إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين رحمكم الله أن يومكم هذا ليوم عظيم عظمه الله وشرفه ومن يراه من الأيام وعرفه قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام سنة كلها فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي عاد علينا نعمه في كل نفس ولمحات وأسبغ علينا في الجلوات والخلوات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي امتن علينا لنشكره بأنواع الذكر والطاعات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وسائر البريات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والكمالات أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senja Ramadan yang suci kini telah berlalu meninggalkan kita dengan berbagai kenangan yang mulia, digantikan oleh Fajar Syawal yang fitri di tahun ini. Walaupun saat ini kita masih dalam masa pandemi, namun alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk merasakan kebahagiaan. Meskipun saat ini kita dalam masa-masa yang sulit, tetapi pagi ini kita masih diberi kekuatan untuk merayakan hari kemenangan yang penuh kebahagiaan. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dan umur yang panjang sehingga dapat kembali menikmati kelezatan ibadah pada Ramadan di tahun mendatang. Hadirin, banyak sekali hikmah, pelajaran dan makna yang dapat dipetik dari masa pandemi ini. Di antaranya kita diingatkan untuk selalu bersabar dan syukur dalam situasi apapun dan dalam kondisi yang bagaimanapun. Sabar dan syukur adalah dua senjata bagi seorang mukmin dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Jika tidak menghiasi diri dengan sabar dan syukur dalam situasi seperti ini, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa selain kerisauan, kesusahan dan kesedihan. Sebaliknya, menanamkan sabar dan syukur kita akan meraih ridha Allah dengan sejati, baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Kita bersyukur kepada Allah karena telah dianugerahi kekuatan untuk menuntaskan ibadah puasa, ibadah lainnya selama Ramadan sebelumnya. Tentunya kita berharap ruh Ramadan tetap terus melekat dan wujud dalam diri kita setiap bulan, sepanjang tahun, hingga nanti bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Karena ini adalah pertanda meraihnya kita terhadap predikat muttaqin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Menyandang predikat takwa inilah yang menjadi tujuan kita berpuasa. Dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tattaqun dalam ayat ini adalah dapat menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Karena dengan berpuasa seseorang dapat menahan dan mengendalikan nafsu yang berlebihan yang merupakan pemicu dari maksiat tersebut. Dengan puasa di siang hari kita dilatih untuk takut melanggar larangan, melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa maupun halal puasa. Kita menahan nafsu agar tidak terjerumus dalam kesia-siaan dan dosa. Bahkan di malam hari pun kita dituntut untuk menahan nafsu tersebut dari hal-hal yang berlebihan dan yang melalaikan. Kemudian kita juga dilatih malam hari untuk meningkatkan, memperbanyak amal ibadah seperti sembahyang sunnah dan membaca Al-Quran. Maka dalam tempo 1 bulan, layaknya seperti diklat pegawai pemerintahan, hal-hal yang baik ini diharapkan dapat menjadi tradisi dan kebiasaan sehingga dapat terus berlanjut pada bulan-bulan pasca Ramadan. Ini yang disebut dengan Ramadan yang mabrur. Ungkapan mabrur sebagaimana yang nyatakan oleh Ibnu Manzur dalam kitab Al-Arab, disebutkan 2 ungkapan, yakni al-hajj mabrur dan al-bait mabrur. Ungkapan al-hajjul mabrur diartikan sebagai haji yang tidak bercampur di dalamnya dengan perbuatan dosa. Sedangkan al-bai'ul mabrur yang jual beli yang tidak ada kebohongan, kecurangan maupun khianat. Maka ketika konsep mabrur ini kita kaitkan dengan ibadah puasa, berarti ia adalah puasa yang di dalamnya tidak tercampur dengan dosa, seperti berdusta dan berbuat curang serta perbuatan terlarang lainnya. Maka dalam hal ini Imam Sufyan menafsirkan al-mabrur dengan baiknya perkataan tibul kalam, memberi makan, ta'amu ta'am. Maka puasa yang mabrur adalah puasa yang mampu membawa pelakunya
untuk senantiasa berperilaku yang baik dan memiliki kepedulian sosial terhadap sesama. Namun demikian, apapun bentuk dan bagaimanapun bentuk puasa yang telah kita lakukan, berapapun nilai yang telah Allah berikan atas puasa kita dengan segala kesempurnaan rahmat dan anugerahnya, maka untuk lebih menjamin kesempurnaan, keyakinan, keberhasilan perjuangan kita di bulan puasa tadi, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita yang memang memiliki watak yang tidak sempurna untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan puasa. Barangkali sesekali sementara mulut kita berpuasa, tidak makan, tidak minum, tetapi kita khilaf, tidak bisa menahan diri dari memakan daging saudara-saudari kita tanpa disadari dengan cara mengumpat atau mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, baik secara lisan maupun tulisan. Hadirin, kita diberi kesempatan untuk mengeluarkan sebagian dari harta kita untuk saudara-saudari kita yang berhak menerimanya melalui zakat fitrah. Zakat fitrah itu berfungsi untuk membersihkan orang yang berpuasa dari keterlanjurannya beromong kosong dan berkata buruk saat berpuasa. Sebagaimana riwayat Imam Abu Daud yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaim min al-lagwi wa rafathi wa tu'matan lil masakin. Man addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat." Atau kama qala Rasulullah. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih diri bagi orang yang berpuasa dari perbuatan kesia-siaan dan ketidaksenonohan dan sebagai makanan bagi orang-orang yang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Id, maka dianggap sebagai zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Id, maka dianggap sebagai sedekah biasa dari sedekah-sedekah sunat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Selain menunaikan zakat fitrah sebagai jalan untuk mendapatkan puasa yang mabrur, kita juga dianjurkan untuk terus melanjutkan kebiasaan-kebiasaan beribadah selama Ramadan sebelumnya. Harus tetap dipertahankan selama bulan Syawal ini dan bulan-bulan berikutnya. Membaca Al-Quran yang setiap hari kita lakukan, juga sholat malam yang sebelumnya kita selalu melaksanakan tarawih dan witir, maka di bulan ini dan bulan-bulan selanjutnya hendaknya tidak kita tinggalkan. Kemudian infak atau sedekah yang dilakukan juga harus dipertahankan. Kemudian untuk menambah sempurnanya puasa Ramadan ini, khusus di bulan Syawal ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan satu amalan khusus berupa puasa 6 hari di bulan Syawal yang keistimewaannya adalah diganjar dengan pahala puasa selama setahun. Bagaimana riwayat dari Imam Muslim dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri." Atau kama qala Rasulullah. Yang artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun lamanya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, setelah berpuasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan dengan niat hanya mengharap pahala dan ridha Allah, mudah-mudahan dosa kita diampuni olehnya. Namun seperti yang diketahui bahwa dosa yang diampuni adalah dosa yang berhubungan langsung dengan Allah. Sementara itu masih ada dosa lain yang berkaitan dengan sesama kita, maka ampunan Allah bergantung pada pemaafan masing-masing kita. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan momen Idul Fitri ini, ditradisikan untuk saling bersilaturahim dengan menjalin tali kasih sayang dan saling maaf-maafkan. Di masa pandemi, janganlah menghalangi kita untuk bersilaturahim. Hendak dilakukan dengan berbagai cara. Jika tidak memungkinkan bertemu secara fisik, maka bisa diganti dengan media-media lainnya. Silaturahim dapat dilakukan dengan saling bertegur sapa dan menanya melalui telepon. Di musim pandemi ini, kita memang dianjurkan untuk menjaga jarak sosial. Akan tetapi jarak sosial tidak, jarak persaudaraan harus tetap dekat. Jembatan penghubung antar kerabat harus tetap dibenarkan. Di masa pandemi ini, jangan sampai membuat kita memutus tali silaturahim. Jangan sampai keluarga, kerabat kita merasa ditinggalkan atau diabaikan. Karena menyambung silaturahim adalah salah satu kewajiban
Sebaliknya, memutus silaturahim termasuk salah satu dosa yang besar. Janganlah pula menganggap silaturahim sebagai beban, hanya menambah kesusahan dan yang sedang dirasakan. Bahkan sebaliknya, silaturahim akan dapat menjadi sebab diangkatnya kesusahan dan melapangkan rezeki kita. Demikianlah, semoga Ramadan dan Idul Fitri kita pada tahun ini dapat memberikan perubahan besar yang positif dalam kehidupan kita di masa-masa yang akan datang, demi menjadi mukmin sejati yang memiliki ketaatan kepada Allah dan Rasulullah, yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi kepada sesama. Yang ini insya Allah menjadi puasa yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah wa kum ajma'in al-'idin wal faizin as-sa'ilin al-ghanimin al-maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi as-salihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa la tubadzir tabdzira. Innal kanu ikhwana asy-syayatin wa rabbihi kafura. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وادم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل الأعياد بالأفراح والسرور وضاعف للمتقين جزيل الأجور وكمل الضيافة في يوم العيد لعموم المؤمنين بسعيهم المشهور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفور، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي نال من ربه ما لم ينله مقرب ولا رسول مطهر مبرور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يرجون تجارة لن تبور وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الإخوان والأخوات اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا تجلى الله على عباده من كل مقيم مسافر فيباهي لكم ملائكته وأنتم مقربون فيه إظهار لشاعره في كل مكان ظاهر. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وارض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ادفع عنا كل البلاء والفحشاء والمنكر والقحط والوباء والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منه وبطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه وأنعم يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم
صل على محمد اللهم صل عليه وسلم